Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Prabowo Subianto, apakah sebagai monster yang menakutkan sehingga Rizik Syihab kabur dari Indonesia? Dan kelompoknya, habaib di Indonesia juga tidak bisa mengkonfirmasi mengenai kaburnya Rizik Syihab ini kemana. Apakah terkait dengan pernyataan-pernyataan yang memang dari dulu hingga sekarang pada masa Presiden Joko Widodo, Rizik Syihab dan kelompoknya itu membuat pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat membahayakan bagi Rizik Syihab sendiri dan para kelompoknya, sehingga sekarang mencoba merajuk merapat untuk mendukung salah satu cagup DKI. Apakah ini hanya trik saja, kamuflase dari Rizik Syihab dan gerombolannya untuk menarik simpati Presiden yang ke-8 Prabowo Subianto? Mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Syihab dalam jejak digitalnya ketika diwawancarai televisi swasta, pernyataannya memang mencela-mencele, cengenges, seolah-olah tidak ada beban, bahwa mulutnya memang mengandung racun buat bangsa ini. Usir, pulangkan ke Yaman, senyap, lenyap, mudar. Sebagian pemirsa mengatakan seperti itu. Nah, coba kita lihat bagaimana rekam jejak dari Rizik Syihab ketika diwawancarai oleh salah satu TV swasta nasional Indonesia dan menyatakan memang mencela-mencela nggak jelas racto. Ada simak VT-nya. Ini kan nggak punya cita-cita masuk penjara lagi kan, Bib? Atau laskarnya masuk penjara lagi kan? Ani nggak tahu nanti waktu masuk penjara kemarin sempat nonton tenis apa enggak. Tapi ya setahu saya masuk penjara nggak enak gitu. Nah, ke depan visi seorang Habib Rizik terhadap FPI itu apa? Ya. Apakah mau ya begini-begini aja terus gitu? Atau melakukan sesuatu yang lebih besar yang maslahatnya dirasakan orang walaupun ada stigma, ada desain untuk merusak FPI dan lain sebagainya. Visi Anda ke depan seperti apa? Jadi begini, pertama saya mau garis bawahi seorang dai, aktivis dakwah tidak boleh bercita-cita untuk dipenjara. Penjara nggak boleh jadi cita-cita. Penjara itu adalah resiko perjuangan. Nah, artinya kita harus sebisa mungkin menghindar dari praktek-praktek yang bisa mengantar kita kepada penjara. Itu harus kita hindarkan. Artinya bermain yang lebih cantik, yang lebih manis, yang lebih elegan. Itu kita semua aktivis termasuk FPI. Saya jelas. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jadi FPI Pancasilais. Itu kata ente. Saya cuman apa namanya nganterin ente ketemu sama masyarakat yang ada di rumah. Jadi artinya Pancasila jangan disalah tafsirkan lah. Pancasila jangan dijadikan alat politik dengan penafsiran yang menyimpang. Mengenai Pancasila yang diklaim Rizik Syihab, FPI tetap Pancasilais. Prek jelas bahwa FPI tidak Pancasilais, itu jelas dan pasti Anda setuju. Nah, ini juga ada jejak digital yang lain, dan ini merupakan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Mungkin di antara kita sudah melihat VT ini, tapi sebagian yang memang belum melihat, coba Anda simak lagi. Ajaran sesat dari Rizik Syihab yang mengatakan bahwa berjihadlah ke organisasi FPI. Kalaupun tidak pulang ketika berjihad di organisasi FPI, berarti orang yang berjihad itu mati syahid. Nah, ini ajaran sesat dan menyesatkan dan goblok, dungu, sialan, kurang ajar dari Rizik Syihab. Anda simak VT-nya. Besok kalau anaknya datang ke ibu, bu, permisi mau jihad. Lu jihad sama siapa tahu? Mau jihad mah habaib ulama, jangan dilarang bu ya. Ibu langsung angkat tangan. Sono pergi tong, mudah-mudahan lu nggak balik lagi. Ada ibu nanya, Beb kok doanya begitu? Ya maksudnya biar anaknya mati syahid. Jangan anak minta istri orang tua lagi dari sini biar Habib menang. Nggak boleh begitu bu. Kalau anak-anak mau berjuang, dorong. Jangan takut dengan kematian.
Dari sekian rekam jejak Rizik Syihab yang Anda lihat tadi, saya akan tampilkan juga satu VT. Dan VT ini sangat-sangat membahayakan sekali. Ini bukan masalah dulu dan sekarang itu beda, bukan. Rekam jejak itu merupakan hasil dari keyakinan seseorang terhadap apa yang diyakini. Tapi sekali lagi, terserah Anda punya keyakinan apa. Tapi ketika keyakinan Anda ini membahayakan keutuhan bangsa ini dari sekian agama, dari sekian etnis, tradisi budaya yang berbeda-beda, yang akan dirubah pahamnya, yang tidak lagi berasaskan Pancasila, malah berpaham dari paham-paham impor yang tujuannya jelas, pengen merubah dasar negara ini. Ini VT yang sangat membahayakan sekali dari Rizik Syihab. Mungkin Anda sudah lihat, tapi sekali lagi, bagi yang belum lihat, silahkan simak VT ini. Dan ini, sekali lagi, mulutnya Rizik Syihab memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlepas banyak pengikut, terserah, Belgedes, telek benjret. Simak VT-nya. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam, hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah, hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? VT ini sebagai pengingat buat kita-kita ini yang masih mencintai Republik Indonesia ini, di mana kita lahir, besar sampai mati di tanah leluhur kita ini, nenek moyang kita ini, bumi pertiwi ini. VT ini sebagai pengingat. Ini bukan sok-sokan cinta NKRI, sok Pancasialis, bukan. Sekali lagi, ini VT untuk mengingatkan kita betapa kalau tidak kita jaga Republik ini, terus siapa yang akan menjaga? Kalau orang-orang impor itu, orang-orang zaman itu, baik juga keturunan-keturunannya, ya mereka bebas melakukan apa saja. Kalaupun ya bangsa ini remuk redam, hancur, mereka lari ke Yaman. Lah kalau kita mau lari kemana? Ini loh yang perlu kita waspadai. Sekali lagi, nah, selain VT yang tadi sebagai pengingat kita tentang cinta tanah air dan NKRI, Pancasila harga mati, VT berikut ini banyak tokoh yang menyimpulkan kaburnya Rizik Syihab, Al-Kaburi sejati, yang Anda tentu tahu kemarin pernah membuat cap, stempel dan gembor-gembor bacot di mana-mana bahwa Kiai Haji Maduddin ada Al-Kaburi. Ternyata sekarang terbantahkan. Yang Al-Kaburi sengkek ngeklek, telek benjret, yang sebenarnya adalah Rizik Syihab. Dan VT ini merupakan salah satu faktor kenapa Rizik Syihab takut balik ke Indonesia. Mungkin VT ini Anda lihat, tapi mungkin yang belum lihat, silahkan simak. Tolol. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju. Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh.
Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo, demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya. Saudara, ini PKI mau bangkit. Dia mau tes on the water. Dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget. Kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara? Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Viti tadi itu ya, dan Viti sebelumnya, apakah pemerintahan hari ini di bawah presiden yang baru ini, Bapak Prabowo Subianto? Kalau kita bicara Viti tadi, saya ulang lagi, jejak digital Rizik Syihab, terus diem-diem saja. Seperti mungkin komentar-komentar Anda yang mengatakan, kenapa belum ditangkap Rizik Syihab? Itu kan pertanyaannya. Terus bagaimana solusinya? Itu kan yang dimaksud. Soal bagaimana nanti Rizik Syihab dan gerombolannya dan lain sebagainya, ya kita serahkan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai orang ini, Rizik Syihab dan gerombolannya. Pasti mereka, kelompok mereka ini, sebut saja habaib lah, ya kan? Pasti saling lempar tangan, saling cuci tangan. Bahkan mungkin saja, ya, para klan Balawi yang sekarang ini merajuk-rajuk, ya, merayap-rayap, timi-timi, melipir-melipir, nyedai tim dari Prabowo Subianto, mengatakan bahwa, "Lu, saya tidak kenal dengan Rizik Syihab. Itu bukan bagian dari kami. Itu tidak tercatat nasabnya ke..." Anda simpulkan sendiri, pasti seperti itu. Diplomasi mereka itu seperti itu, gitu loh. Telah menjerit, raceto, gatel, gitu loh. Nah, dan Viti yang barusan Anda lihat tadi itu mengarahnya ke Jokowi, gitu loh. Makanya tiba-tiba dia langsung celing, ya, supaya anggotanya klan Balawi yang lain itu aman posisinya. Dengan kamuflase, ujuk-ujuk kok terus mendukung salah satu cagup DKI 2024 ini, ya toh? Betul enggak? Nah, itu salah satu cara trik busuk klan Balawi supaya ya diakui lagi lah. Nah, gitu loh. Padahal rekam jejak Rizik Syihab tidak bisa dihapus. Ya, dan pihak-pihak terkait juga pasti sudah menandai checklist semua. Anda perlu tahu itu.
Ya kita serahkan sajalah ke mereka, ke pihak-pihak yang terkait itu, gitu loh. Makanya dihapus semua konten-konten di channelnya si Rizik Syihab agar tidak terlacak. Tapi kan jelas teman-teman YouTuber pasti sudah Anda simpulkan lah, gitu loh. Nah, akhirnya kita juga ada yang lupa dan pasti tidak sempat terpikir, gitu loh, bahwa ini Anda kan pasti tahu Fufu Fafa terus digulirkan, terus digulir-gulirkan, gular-gulir, gulang-guling, akhirnya mereka ketakutan juga, gitu loh. Yang pada endingnya dibuatlah skenario ada seseorang cewek, ya toh, membuat VT, ya, yang menjurus pada seseorang bahwa Fufu Fafa itulah milik si Raden Panci itu, nah, gitu loh. Itu untuk closing saja supaya juga selesai dengan sendirinya. Mereka tuh ketakutan, gitu loh. Tapi mereka ini tetap, ya itu tadi, karena nggak kebagian di kabinet Bapak Prabowo ini, terus ngomong gitu, kebubacot, karena kepentingan mereka cuma satu, dapat kue, dapat kekuasaan. Yo SDM-nya racetro, piye tau matamu, gitu loh. Ya toh? Nah, makanya Anda simak VT ini, bagaimana Presiden Prabowo Subianto. Nah, simak saja VT-nya. Jangan ragu-ragu, Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Jelaskan posisinya, terlepas ini kepentingan politik ya, kita tidak ke situ arahnya. Tapi kepentingan kita adalah, sekali lagi, bukan sok-sokan mencintai bangsa ini, bukan sok-sokan, ya cinta-cinta saja, gitu loh. Serius, fokus, nggak usah munafik, gitu loh. Cinta tanah air ya sudah, kita menjaga terus bangsa ini. Gitu kan, cekak ngomongin ngono gitu, to gendo. Nah, VT yang terakhir ini, inilah yang mungkin saja merupakan catatan checklist yang tebel, gitu loh, digaris bawahi oleh pihak-pihak yang terkait, bahwa memang tidak bisa dimaafkan Rizik Syihab ini karena provokasinya terlalu ekstrim, membahayakan bangsa ini. Jokowi dituduh PKI lah, ya, Jokowi dituduh macem-macem lah, sementara diprank oleh Presiden Prabowo. Mereka-mereka ini yang terus, ya, mencoba mendegradasi Jokowi, tetap aja nggak bisa lah, nggak bisa. Anda sudah lihat tadi kan VT-nya, gitu loh. Dan sekali lagi, VT ini merupakan cikal bakal bagaimana Rizik Syihab kabur. Anda simak. Hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi, saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri Pasukan Berani Mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara.
Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau Anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Luar biasa kan provokasinya? Luar biasa kan mulut busuknya ini? Ini merupakan fitnah, ya, fitnah saja, omong nyaring aja, omon-omon aja, tapi tidak bisa membuktikan secara data. Minimal jelas nih, kalau memang Jokowi itu seperti yang disebut si Rizik Syihab tadi, dia memberikan data pada pihak-pihak terkait. Kalau Jokowi ini akan mengerahkan 20.000 pasukan berani mati dan macam-macam lah, dan segala macam. Anda lihat VT-nya tadi kan. Rizik Syihab tidak bisa menunjukkan itu bukti hukumnya. Nah, kaitannya kemudian apa dengan balau yang lain? Ya seperti awal saya bicara, mereka ini pasti akan cuci tangan, saling melempar. Bahkan ada omongan diduga ya, tidak kenal dengan Rizik Syihab. Pasti seperti itu. Anda simpulkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.